Halo Besti-Besti, gimana nih kabar kalian? Semoga baik ya. Kami akan membawakan materi dampak sosial informatika kelas 9. Sebelum ke materi, kita pantun dulu ya. Ubur-ubur ikan lele, kenalan dulu Le. Langsung manisku siap menemani harimu. Hai, aku Atika. Periang dan penyayang, hai aku Hitsa. Perhatianku hanya untuk orang-orang tertentu. Hai, namaku Zatul. Sesi perkenalan sudah berakhir nih. Oke, kita masuk ke materi dampak sosial informatika bab yang pertama, keamanan data dan informasi. Kita masuk ke yang pertama ya, yaitu kejahatan di dunia digital. Kejahatan di dunia digital dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada evaluasi peretasan dan yang kedua ada perkakas peretasan. Kejahatan di sini adalah munculnya peretasan. Peretasan adalah masuk ke dalam sistem informasi perangkat orang lain tanpa izin pemilik, dengan cara menyebarkan virus, membobol situs web untuk mencuri atau merusaknya. Peretasan dibagi menjadi dua, yaitu ada hacker dan cracker. Lanjut ke evaluasi peretasan. Di era yang pertama, pada tahun 1960 sampai 1970, kegembiraan pemrograman dampak positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, mengembangkan web dan lain-lain tanpa merusak data. Di era yang kedua, pada tahun 1970 sampai 1990, sisi gelap peretasan atau dampak negatif. Peretasan dimulai dilakukan untuk merusak, mencuri data orang lain, munculnya worm atau biasa disebut Warris Worm 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer sehingga memperlambat kerjanya. Di era yang ketiga, pada tahun 1990 hingga sekarang, alat untuk kejahatan dampak negatif atau positif, yaitu yang pertama ada blockhead hacker, yaitu masuk ke sistem orang lain tanpa izin dapat merusak. Yang kedua ada without hacker, yaitu masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusak. Yang ketiga yaitu ada black hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan dapat merusak. B. Perkakas peretasan. Yang pertama, virus. Virus adalah yang menempel pada software atau hardware lain untuk merusak dengan cara menduplikasi. Yang kedua, worm. Worm mirip dengan virus, namun tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak. Pengguna tidak sadar bahwa program yang akan mereka gunakan yaitu Trojan Horse yang membawa komponen jahat. Program ini melakukan aktivitas berbahaya seperti memasang virus. Yang keempat, rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik yang melakukan manipulasi pengguna, yaitu untuk mengeluarkan informasi yang melanggar keamanan. Yang kelima, phishing. Cara untuk menjebak korbannya memasukkan data penting seperti password dan lain-lain ke dalam website palsu yang sudah disediakan. Pelaku akan menghubungi melalui telepon atau SMS mengaku dari instansi. Yang keenam ada farming. Farming adalah teknik kejahatan yang menggunakan cara mengambil IP address korbannya lalu masukkan ke alamat website palsu untuk mencari data penting. Yang ketujuh ada spyware. Spyware adalah malware yang memata-matai korbannya dan mengambil data penting melalui email. Contohnya, yang pertama ada adware, memantau dan mengarahkan ke situs dan berbahaya. Yang kedua, keylogger, merekam setiap ketukan keyboard termasuk kata sandi dan pesan. Yang kedelapan ada ransomware, yaitu malware yang akan menyelesaikan file atau data penting. Lalu pelaku kejahatan meminta uang. Contohnya yaitu crypto logs, enkripsi file korban dan meminta bayaran. Yang kedua, logging, yaitu menyebarkan melalui email post. Yang kesembilan ada backdoor. Backdoor adalah metode untuk masuk ke jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahannya yang dikendalikan dari jarak jauh.
Dan yang terakhir ada botnet. Botnet adalah metode untuk menyebarkan malware dengan menyiapkan beberapa komputer bervirus yang dihubungkan ke komputer server yang terkoneksi internet. Kita masuk yang kedua ya, yaitu kerawanan di dunia digital. A. Kerawanan di sistem operasi. Proses update SL menyebabkan file SL tambah sulam dan ujungnya yang dimanfaatkan peretas. B. Kerawanan di internet. Ketika browsing, download di internet dimanfaatkan perentas untuk melakukan phishing, farming, dan menyebarkan malware. C. Kerawanan sifat manusia atau Internet of Things, yaitu sifat manusia yang selalu berinovasi menciptakan aplikasi baru yang dimanfaatkan oleh peretas. Kebocoran data pribadi baru-baru ini ramai diperbincangkan di sosial media. Terbaru sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia dinyatakan bocor. Kementerian Informasi dan Informatika telah menyatakan bahwa kabar kebocoran data pribadi yang saat ini meluas di kalangan masyarakat benar adanya. Sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia dinyatakan bocor. Kris Taufik selaku jubir Partai Perindo mengungkapkan bahwa kebocoran data seperti ini sudah banyak terjadi di sejumlah negara. Tetapi yang harus dicermati ialah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama memastikan adanya sistem yang bisa menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi lewat sosial media. Kita, artinya masyarakat dan pemerintah bersama-sama, memastikan adanya sistem yang bisa terverifikasi, teraudit dari sisi security, dari sisi keamanannya, gitu. Nah, sebaiknya kita semua fokus di situ menurut saya. Jangan terbias oleh perdebatan-perdebatan yang menurut saya malah berkembang yang tidak substansial. Berbagai upaya diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Apalagi pemerintah juga sudah memiliki pengaturan mengenai kewajiban untuk server. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi data pribadi masyarakat. Kris Taufik juga berharap pemerintah segera meluncurkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk mengatur dan menindak pihak yang memanfaatkan akses ilegal. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Metode atau cara yang dapat kita gunakan untuk melindungi data dan informasi ada 4, yaitu yang pertama, enkripsi. Enkripsi adalah metode keamanan data dengan cara mengubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. Yang kedua, yaitu antivirus. Antivirus adalah malware yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat kita dari pencurian. 4. Alat autentikasi. Penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi ada 4, di antaranya A. Autentikasi web, B. Autentikasi pengguna, C. biometrik, D. Autentikasi multifaktor. A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasikan bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan captcha atau memilih gambar yang tersedia. B. Autentikasi pengguna. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website proses login. C. Biometrik.
biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, geometri tangan. Pemindaian retina mata paling sulit dipalsukan. D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pengguna seperti password, PIN, dan username. Yang kedua, sesuatu tentang diri pengguna seperti suara, sidik jari, dan retina. Yang ketiga, sesuatu yang dimiliki pengguna seperti kartu ATM dan HP. Lo udah denger belum? Lebih dari 3.000 data staf pemerintah dari kantor presiden diduga bocor dan sekarang beredar di dark web. Ini bukti kalau data pribadi kita di dunia digital jadi makin rentan dan butuh perlindungan ekstra. Apalagi dengan ancaman cyber yang terus berkembang, ngejaga keamanan data pribadi itu jadi wajib hukumnya. Biar akun data pribadi lo tetap aman, coba pakai ITIK. C. Meningkatkan keamanan informasi. 1. Penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data. Di antaranya A. Virus and Threat Protection, B. Account Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, E. Device Security, F. Device Performance and Health. 2. Penggunaan fitur keamanan pada peramban. Fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi di internet diantaranya A. Periksa alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan data tidak masuk ke alamat situs yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau Secure Socket Layer yang merupakan proses enkripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban lakukan update browser secara berkala. 3. Pelacakan pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang digunakan. Cookie akan mengetahui kebiasaan pengguna saat internet dapat digunakan oleh pengiklan untuk membedakan barang tersebut. 4. Bagaimana cara cookie bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar, mengeklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. 5. Pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah diaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Laman situs pemerintah masih cukup sering diretas, dari tidak bisa diakses sampai ada yang diganti judi online. Targetnya macam-macam, kementerian, institusi penegak hukum, sampai KPU. Masih ingat kan dengan Pertas Bjorka yang bikin heboh 2022 lalu dengan rilis kebocoran data-data kependudukan NIK? Dan puncaknya, 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola Kemkominfo lumpuh akibat serangan siber ransomware. Imbasnya, keamanan data-data instansi maupun kementerian-kementerian yang ada di Pusat Data Nasional. Rentetan kasus penyerangan siber ini tentu menimbulkan skeptis. Bagaimana kemampuan pemerintah untuk melindungi data penting dan vital, terutama milik masyarakat Indonesia? Sejak PDNS diretas 2 minggu lalu, pemulihan data dan sistem belum juga tuntas, apalagi data cadangan tak tersedia. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Secara global, setiap hari terdapat 2.200 serangan siber. Sementara yang di Indonesia, per tahunnya bisa ada 1 miliar serangan siber. Dengan jumlah yang besar ini per tahunnya, seharusnya pemerintah sudah lebih berbenah lagi untuk menyadari vitalnya kemampuan sistem keamanan siber di era yang sudah serba digital. Tim Liputan AMSCTV melaporkan.
kasih besti-besti telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.